Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau ngupas tentang fenomena yang belakangan ini lagi rame banget di kalangan trader Indonesia, yaitu tentang robot trading atau ada juga yang nyebut bot trading. Nah, kamu sendiri pernah nggak dengar trader yang pakai robot bot trading? Atau mungkin ada yang pernah ditawarin jasa titip dana ke bot trading? Oke, pembahasan kali ini bisa luas banget. Tapi enaknya kita mulai bahas sebenarnya robot trading itu apaan sih? Robot trading yang jelas bukan robot beneran ya. Jadi itu sebenarnya adalah software atau program khusus yang dibikin sama manusia buat ngelakuin aktivitas trading secara otomatis dengan didasari sama algoritma tertentu. Konsep robot trading ini sebenarnya itu bukan hal baru yang muncul belakangan doang, tapi udah dari puluhan tahun yang lalu. Sejak tahun 80-an, robot trading ini udah dipakai di banyak pasar keuangan, kayak di forex, pasar saham, sampai kontrak berjangka. Cuma kalau dulu konsep ini tuh lebih dikenal dengan nama automatic trading system. Mungkin kamu sekarang kepikiran gitu, kalau emang ada software canggih yang bisa trading sendiri dan ngasilin profit, terus ngapain dong kita belajar trading secara manual? Kan tinggal pakai robot trading aja. Nah, jawabannya sebenarnya sederhana banget. Bikin bot trading yang bisa punya win rate konsisten itu nggak gampang. Kamu bayangin aja nih, buat bikin sebuah bot trading, kita tuh perlu kemampuan ngoding buat nyiptain sebuah program. Dan di balik program itu, tentu ada strategi trading yang diracik sama seorang trader yang udah berpengalaman dan ngerti sama dinamika pasar keuangan. Gak cuma itu aja, bot trading yang dibikin juga perlu kemampuan adaptasi yang tinggi, supaya bisa terus nyesuaiin strateginya pas kondisi pasar keuangan berubah. Saat meracik program bot trading, programmer tuh bisa pakai beberapa pendekatan, misalnya nih strategi arbitrase. Strategi arbitrase ini berupaya mantau banyak market dan mendeteksi adanya selisih harga aset yang sama di antara banyak market yang berbeda. Terus eksekusi trading dengan kecepatan eksekusi yang melampaui kecepatan tangan manusia. Contoh gampangnya gini, di market kripto itu kan sering ada selisih harga ya antara beberapa exchange. Misalnya katakanlah di exchange A harga Bitcoin itu 710 juta, terus di exchange B harga Bitcoin itu 711 juta. Walaupun selisih harganya tuh kecil ya, cuma 1 juta aja, tapi robot trading bisa mendeteksi dan mengeksekusi transaksi dengan cepet banget. Jadi beli Bitcoin di exchange yang lebih murah, terus langsung jual dia di exchange yang harganya lebih tinggi. Dengan pendekatan kayak gitu, bot trading bisa dapetin keuntungan dengan cara manfaatin selisih ratusan pair kripto di berbagai exchange yang terus berubah setiap saat. Buat kamu yang trader pasti langsung kebayang ya konsepnya kayak gimana. Contoh pendekatan lain misalnya dengan ngaplikasiin eksekusi trading yang didasarin sama indikator-indikator teknikal. Nah, kalau cara yang ini, seorang programmer tuh harus kerjasama sama seorang trader yang punya formula trading yang udah teruji buat bisa dapetin win rate eksekusi yang tinggi. Jadi, seorang trader yang udah punya strategi tertentu, dengan bikin program bot trading, dia tuh bisa ngaplikasiin tekniknya secara otomatis. Misalnya nih, ada trader yang ngelihat pola teknikal di sebuah market. Kalau harga udah nyentuh persimpangan golden cross dari pertemuan garis moving average 30 hari dan 7 hari, maka ada potensi harga asetnya bakalan terus naik, dan kenaikan itu bakalan berakhir sampai 2 garis moving average tersebut bikin pola dead cross. Dimana nih, setelah dead cross ada potensi besar harganya bakalan mulai koreksi ke bawah. Nah, dari pola itu, dia tuh bisa bikin strategi trading otomatis. Jadi tiap kali terjadi golden cross, si robot bakalan secara otomatis ngelakuin order beli. Dan setiap kali ada pola dead cross, bot trading tuh bakal otomatis ngelakuin order jual atau take profit. Oke, prakteknya sih tentu nggak bakalan sesederhana itu ya. Seorang trader sendiri biasanya ngelihat beberapa indikator sekaligus sebelum nyimpulin kemungkinan pergerakan harga. Trader juga tentu perlu nentuin gitu berapa alokasi order tiap kali eksekusi. Dan yang paling penting, trader perlu nentuin strategi stop loss atau cut loss kalau misalnya ternyata hasil analisisnya salah. Dan yap, semua hal itu tentu harus diprogram dalam robot trading, supaya robot trading tuh jadi punya dasar strategi dan juga bisa membatasi risiko kerugian kalau ternyata hasil analisisnya nggak berjalan sesuai harapan. Semoga dari ilustrasi sederhana tadi kamu mulai paham ya gimana sih konsep robot trading itu. Dalam prakteknya, kebanyakan programmer bot trading tentu nggak bakalan langsung auto sultan ya. Jadi jangan dibayangin kalau kita bikin bot trading, kita bakal langsung bisa bebas liburan keliling dunia setiap saat, dan program robot tradingnya yang kerja buat kita. Kenyataannya ya nggak kayak gitu. Algoritma dalam robot trading tentunya harus terus diupdate dan disesuaikan sama kondisi market yang dinamikanya tuh terus berubah. Sebetulnya sama aja kok kayak kamu trading manual. Kalau misalnya kondisi market lagi bearish, strateginya kan bakal beda gitu ya kalau dibandingin kondisi market lagi bullish atau sideways. Sama aja kok kayak handphone atau komputer kamu.
kan operating sistemnya terus di-upgrade dan diperbaharui. Robot trading juga kayak gitu. Wah, kalau gitu apa bedanya dong sama trading manual? Ya tentu aja beda. Kalau pakai bot trading, biar gimana pun eksekusinya tuh bisa lebih efektif. Soalnya kecepatan komputer pasti lebih cepat dari tangan manusia. Dan dengan adanya bot trading, kamu juga nggak perlu lagi tuh mantengin market tiap hari. Nggak perlu panik karena lupa pasang stop loss. Kamu juga nggak akan salah pencet pas order, atau keteledoran lain yang manusiawi. Semua faktor human error bisa dihindarin, soalnya robot trading itu bakalan jalanin strategi trading kamu tanpa ada emosi. Nggak mungkin lupa pasang stop loss, dan nggak bisa salah pencet juga. Oke, sekarang mungkin kamu kepikiran dan penasaran gitu. Gimana caranya kita bisa punya robot trading? Terus terang, belakangan ini emang gencar banget penawaran robot trading di berbagai platform kayak Telegram, grup WhatsApp, atau sosial media lain. Dan lumayan banyak juga gitu Sobat Ngomo yang nanya tentang tawaran bot trading dari pihak ketiga ini. Setelah aku telusurin beberapa bot trading yang populer, jujur aja ya lumayan banyak gitu yang mencurigakan dan berpotensi penipuan atau scam. Tapi kok bisa ya robot trading berpotensi scam? Iya, karena tawaran robot trading yang populer di Indonesia tuh seringkali ngejanjiin keuntungan pasti, yang jumlahnya tuh nggak masuk akal. Di sisi lain ada juga skema nyari member downline sebanyak-banyaknya, di mana profit para anggota baru tuh wajib dipotong buat leader upline. Terus ada juga nih bot trading eksklusif yang cuma bisa dijalanin di broker tertentu doang. Curiganya profitnya tuh beneran atau jangan-jangan cuma manipulasi data doang? Logikanya ya, kalau misalnya emang ada robot trading yang super canggih, yang bisa ngasilin keuntungan fantastis secara konsisten, tentunya nggak akan segampang itu ya dibagi-bagiin ke publik. Kita bisa lihat aja contoh nyatanya dari para expert quantitative trading kayak Jim Simons, yang udah terbukti berhasil bikin algoritma trading yang super canggih. Dia dan timnya ngerahasiain rumus algoritmanya selama bertahun-tahun. Tapi kenapa harus dirahasiain? Ya karena kalau algoritmanya dipakai sama banyak orang, tentu strategi tradingnya tuh jadi nggak terlalu efektif lagi. Dan kenyataannya nih, kebanyakan programmer robot trading yang beneran ya, bukan tipu-tipu, mereka juga ngejalanin bot tradingnya secara independen. Atau seenggaknya semi-eksklusif, dimana kalau ada yang mau nebeng dana, itu tuh terbatas cuma buat private investor. Sampai sini mungkin kamu yang biasa trading manual jadi berimajinasi gitu. Coba aja kalau kita tuh bisa ngoding. Mungkin kita bisa bikin bot trading supaya strategi trading kita bisa dijalani otomatis. Nah, sebetulnya belakangan ini ada beberapa nih perusahaan yang bikin platform supaya para trader tuh bisa bikin robot tradingnya sendiri. Berdasarkan strategi trading yang diracik secara mandiri. Aku sendiri ngerasa mekanisme kayak gini lebih jelas ya, daripada konsep titip dana buat dijalanin sama robot trading, yang kita tuh nggak tahu dasar algoritmanya gimana. Dengan bikin bot trading sendiri, ya algoritmanya jalan sesuai sama racikan strategi trading kita sendiri. Kalau untung, iya karena emang strategi kita ternyata tepat dan terbukti berhasil. Kalau rugi, iya berarti strategi kita belum oke. Dan tentunya itu risiko dan tanggung jawab kita sendiri ya. Platform kayak gini menurutku malah lebih jujur. Tanggung jawabnya ada di diri kita sendiri. Gak ada skema MLM buat nyari downline. Gak ada janji kepastian untung yang gak realistis. Dan sebetulnya menariknya kita tuh bisa kreatif juga bereksperimen. Dan buktiin apakah strategi trading kita selama ini bisa terbukti atau enggak. Salah satu platform yang udah pernah aku coba tuh namanya Crypto Hero. Ini adalah platform yang bisa bikin trader kayak kita tuh bisa bikin sistem automatic order tanpa harus ngoding sendiri. Jadi kita tinggal masuk-masukin aja perintah dan kondisi yang kita racik sendiri. Dan sistemnya Crypto Hero ini bisa disambungin ke banyak exchange kripto. Nah, buat di Indonesia sendiri nih, API platform Crypto Hero udah bisa disambungin ke exchange toko kripto. Buat yang belum tahu, toko kripto itu bisa dibilang exchange kripto nomor 1 di Indonesia yang udah dapat lisensi resmi dari Bapepti. Nah, konsepnya, kamu bisa bikin bot trading sesuai strategi trading kamu yang didasarin sama beberapa indikator teknikal populer kayak MACD, Bollinger Band, RSI, Stochastic, dan Exponential Moving Average atau yang biasa disebut dengan EMA, atau kalau di Indonesia EMA ya. Jadi buat kamu yang selama ini mungkin ngerasa udah punya formula trading yang bagus, tapi masih eksekusi trading secara manual setiap saat, kamu bisa nih cobain otomatisasi strategi kamu pakai platform kayak gini. Cara masukin perintahnya benar-benar ngurut sesuai logika trading. Pertama, kamu harus nentuin dulu mau trading di pair apa. Misalnya pair Bitcoin sama USDT. Terus kamu bisa tentuin nih berapa sih dana yang mau kamu alokasiin setiap kali kamu eksekusi trading. Misalnya kamu alokasiin dana sebesar 100 USDT dengan base order limit 10%.
Jadi setiap kali bot buka posisi, dana yang bakalan dipakai adalah 10% dari alokasi dana kamu. Atau dalam contoh ini jadinya 10 USDT. Artinya bot bisa buka sampai 10 posisi perdagangan. Nah, menariknya ada pilihan juga nih. Kamu mau jadiin hasil profit dari trade sebelumnya sebagai tambahan basis modal buat trade berikutnya, atau kamu mau lokasiin setiap trade-nya fix tetap aja. Terlepas kamu tuh udah punya modal lebih hasil profit trade sebelumnya. Terus extra order ini gunanya buat average down. Ini bisa dipakai kalau harga aset yang dibuka sama bot tuh turun, dan kamu pengen bot beli asetnya lagi. Kamu juga bisa nentuin frekuensi tradingnya berapa lama di window time. Opsi yang ada sekarang tuh time frame 15 menit sampai 1 hari. Buat section entry condition, ini yang paling menarik nih. Kamu bisa pakai 5 indikator teknikal populer buat nge-trigger pembelian. Kamu juga bisa setting setiap indikatornya tuh pakai gaya trading kamu. Misalnya garis IMA. Kamu bisa set 2 garisnya mau dipakai periode berapa hari. Indikator lainnya tuh juga sama. Misalnya RSI. Kamu bisa set nih di indeks berapa kamu mau ngelakuin pembelian, dan juga averaging down. Terakhir itu ada exit condition. Kamu bisa nih kasih perintah ke bot buat ngelakuin penjualan, entah dalam keadaan profit ataupun keadaan rugi. Misalnya kamu mau nargetin take profit setiap kali profitnya tuh nyentuh angka 6%, dan kamu bakalan cut loss atau jual rugi setiap kali loss nyentuh angka 3%. Menariknya nih, di stop loss ini ada beberapa option yang bisa kamu pakai. Ada trailing stop yang ngebagi cut loss kamu ke beberapa level. Atau mau langsung cut loss semua juga bisa. Oh iya, kamu juga bisa bikin beberapa bot buat pair yang beda-beda ya. Satu hal lagi nih yang penting yaitu running backtest. Jadi kalau kamu belum yakin gitu sama strategi kamu bisa berjalan mulus atau enggak, kamu bisa tes dulu strategi kamu ke kondisi market di masa lalu. Jadi ini tuh kayak simulasi gitu. Kalau di masa lalu strategi kamu bakal ngasilin cuan atau malah boncos. Dengan begini, kamu bisa kreatif ngelakuin trading dibantu sama bot. Siapa tahu kan, kalau formula racikan kamu efektif, kamu bisa seriusin lebih dalam lagi. Saran dari aku sih, kalau kamu mau belajar, iya kamu bisa pakai modal dikit aja dulu. Oh iya, praktisnya lagi nih, modal tradingnya tuh bisa langsung otomatis ngambil dari portfolio kamu di exchange yang terhubung. Misalnya aku yang biasa trade di market toko kripto. Menurut aku sendiri, Crypto Hero ini masih ada beberapa kekurangan juga sih. Aku sebutin beberapa ya. Yang pertama, indikator teknikal yang bisa dipakai baru 5 indikator populer doang. Yang kedua, opsi buat take profit masih sebatas target persen aja, dan maksimalnya cuma 100%. Jadi perintah buat TP tuh belum bisa tuh didasari sama indikator tertentu. Yang ketiga, sebetulnya Crypto Hero ini bisa dijalanin fungsi basicnya secara gratis. Tapi kalau kita mau lebih leluasa buat ngeracik kondisi di indikator, kita harus upgrade ke akun premium. Harganya sebetulnya nggak mahal-mahal amat sih, cuma $14 aja sebulan. Atau kalau ngambil setahun, kita cuma perlu bayar $11,6 per bulan. Buat kamu yang biasa trading pakai modal puluhan juta ke atas, iya harusnya harganya masih masuk akal ya. Oke deh, itu dia kelebihan dan juga kelemahan dari fitur trading kripto otomatis ini. Semoga kedepannya Crypto Hero dan toko kripto bisa terus ningkatin fleksibilitas dan keluasan sistem trading otomatis ini. Semoga sharing kali ini bisa nambah wawasan dan bermanfaat buat kamu ya. Pesan terakhir dari aku nih, buat kamu yang tertarik sama robot trading, kamu harus ngerti nih, kalau bot ini cuma alat bantu kamu buat ngelakuin trading. Jadi jangan gampang tergoda ya sama iming-iming profit besar dan juga passive income yang gak masuk akal dari iklan atau promosi robot trading. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.